Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir lakum umurakum wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ijtihad yang kami hormati, terima kasih telah berkenan duduk bersama kami di majelis rutin Ahad subuh. Tentu ini merupakan penghormatan bagi seseorang yang seperti disebut protokol Imam Ghazali. Dan kami tentu tidak akan pernah bisa membayar penghormatan jamaah sekalian. Dengan ketulusan jamaah berkenan duduk bersama saya hanya bisa berdoa semoga jamaah dibalas dengan kebaikan, keberkahan, kemuliaan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kembali kita pada subuh hari ini dengan iman, dengan Islam, dengan amal soleh, dan pada subuh hari ini dirangkai dengan tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Semoga alhamdulillahirabbil alamin yang kita sanjungkan itu menjadi pengikat, sehingganya nikmat itu Allah berikan kepada kita secara dawam sampai di akhir hayat kita, sampai kita memiliki al-qaulus sabit inda su'ali munkarin wa nakir, dan sampai akhirnya kita ke surganya Allah bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wajib kita tunaikan salawat kehadirat yang mulia di langit dan yang mulia di bumi, yang dimuliakan di dunia maupun yang dimuliakan di akhirat, yang dimuliakan di alam nyata dan yang dimuliakan di alam gaib, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua orang yang bersyahadat, apapun organisasi dakwahnya, apapun fikih dan segala macam tetek bengeknya, pada saatnya nanti semuanya akan mendapat syafaat beliau dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali kembali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika materi yang kami sampaikan kemungkinan adalah materi yang sudah jamaah sekalian sering dengar, dan tentu tidak bermaksud hal yang tidak terpuji, namun kami hanya ingin mengulang aja supaya kita lebih memiliki ingatan terhadap materi itu, sehingganya pada saat-saat tertentu
kita bisa menjadikan renungan dan syukur-syukur bisa disampaikan ke orang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, di antara aset pemerintah Berau yang sangat kami banggakan semenjak kami tiba di Berau tahun 2000, saya tinggal di Paribo Makassang di hutan 1,5 kilometer dari jalan poros, waktu itu masih jalan tanah, adalah Radio Al-Hikmah. Tidak semua kota memiliki Al-Hikmah. Saya di Tarakan 7 tahun. Kadang-kadang waktu azan tuh kita bingung, ini sudah masuk belum sebelum. Tapi di Berau 15-10 menit sebelum waktu sholat ketek aja Masjid Agung. Dan alhamdulillah satu kabupaten bisa merelai, mengetahui ini sudah masuk apa belum. Luar biasa. Kalau di Kediri tempat saya tinggal itu biasanya Radio Lirboyo yang konsen menyiarkan langsung sebelum dan azan sholat berjamaah. Biasanya di situ. Kalau radio-radio yang lain biasanya hanya sibuk ketika bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, di antara fungsi Masjid Al-Hikmah termasuk juga radionya adalah tempat kita menyampaikan pengumuman. Dan salah satu pengumuman yang sangat sering kita dengar adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Hari Kamis yang lalu, hari apa Ustaz ya? Kita melayat di keraton itu, Rabu. Ya. Hari Rabu kemarin kami meninggalkan dinas izin sama pimpinan karena kami dihubungi teman-teman, ayo kita melayat dulu. Sambil menunggu prosesi pemakaman, sayup-sayup terdengar pengumuman dari Masjid Al-Hijrah yang ada di belakang keraton. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku bilang kok baru diumumkan ini? Rupanya yang diumumkan orang lain. Sementara kita menunggu prosesi pemakaman raja, diumumkanlah telah berpulang ke rahmatullah, maaf, rakyat jelata. Saya tidak usah, saya tahu kondisi beliau. Raja atau rakyat jelata, pengumumannya sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Ulama, hafiz Quran, atau yang tidak bisa baca Al-Quran, pengumumannya sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Mereka yang meninggal di saat menjadi imam, di saat sujud, di saat baca Quran, pengumumannya sama dengan yang meninggal di pasar. Sama, tidak ada beda. Tidak pernah kita dengar tuh telah berpulang ke nerakanya Allah itu bos narkoba, nggak ada. Sama. Hanya saja makna dan bobot dari pengumuman itu tentu berbeda. Yang pertama, pengumuman itu bisa berupa sanjungan karena memang sesuai kenyataan. Sesuai. Cocok aja dia itu berpulang ke rahmatullah. Yang kedua, doa. Mudah-mudahanlah dia itu berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan.
Yang ketiga, bahasa orang sastra, satir, sindiran. Masa iya sih dia berpulang ke rahmatullah? Takmir pun mau mengumumkan juga ragu-ragu. Ini berpulang ke rahmatullah, tambah mau dirubah bahasanya ndak enak juga. Luar biasa. Jadi bobotnya itu bisa berupa sanjungan dan memang sesuai. Yang kedua doa, yang ketiga sedikit. Betulkah dia itu ya? Baru bangga. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu pada subuh hari ini saya minta izin untuk sama-sama kita membuka Al-Quran surah At-Taubah ayat 71. Supaya kita sama-sama bisa menjadikan diri kita berikhtiar sungguh-sungguh, supaya nanti ketika saya meninggal pengurus masjidnya mengumumkan dengan bangga telah berpulang ke rahmatullah, bukan dengan curiga, betul gak juga dia itu berpulang ke rahmatullah itu. Ya, mari kita sama-sama buka surah At-Taubah ayat 71. Dan kebetulan kami membawanya dari Ibnu Katsir ya, mohon maaf. Apakah saya sudah lipat atau tandai atau belum, saya juga lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Judulnya kajian pada subuh hari ini berpulang ke rahmatullah. Basicnya At-Taubah 71, mohon dikoreksi jika tidak sesuai. Satu, orang yang berpulang ke rahmatullah itu yang pertama adalah orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan. Orang Yahudi beriman, orang Nasrani beriman. Mereka yakin dan percaya Allah. Ya, yakin dan percaya kami ini beriman. Maka dicek, diselaraskan dengan surah Al-A'raf ayat 156. Orang yang beriman di situ siapa? Yahudi mengklaim kami beriman. Kristen juga. Di Al-A'raf 156 Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu, apapun itu, siapapun itu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Al-A'raf 156. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang sangat mulia, ketika ayat ini turun, wa rahmati wasi'at kulla syai', iblis berkata, ini kalau saya pakai sampai enggak ke papan ya? Sampai ya panjang.
Iblis tepuk tangan. Wah. Makasih. Iblis berkata, wah, warahmati wasi'at kulla syai'. Iblis berkata, ana syai'un minal asya. Aku ini sesuatu dari segala sesuatu. Berarti aku berhak mendapat rahmat Allah. Iblis, setan. Aku ini sesuatu, kata Ibnu Abbas, sehingga aku berhak mendapat rahmat Allah. Tidak cuma kalian saja. Wah. Allah melanjutkan ayatnya dengan berfirman, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Ya. Maka aku akan memastikan bahwa rahmatku itu hanya untuk orang yang bertakwa. Di tafsirnya disebut yattaquna syirk, meninggalkan kesyirikan. Wa yu'tuna zakah, dan yang membayar zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun. Maka ketika sampai di yattaqun, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, iblis putus asa. Wah, aku ini rajanya syirik, yang ngajak manusia syirik, berarti aku ndak dapat. Putus asa iblis. Tapi Yahudi dan Nasrani tidak. Dia bilang, kami bertakwa, kami bayar zakat. Ini suaranya keluar ya. Kami bayar zakat 10% lagi. Orang Islam 2,5% jadi tagih setengah mati. 2,5%-nya dia bilang habis Pak, tidak ada sisa, mau dizakati. Zakat kok nunggu sisa. Nanti saya tulis kalau sempat. Tapi katanya sampai syuruk ini sebentar lagi syuruk. 10% Pak kalau Kristen. Baru-baru ini kan Gilbert Lumindong. Ya. Kami bayar zakat. Mereka juga, kami mendapat rahmat. Ingat, Yahudi dan Nasrani itu nguping semua ayat yang diturunkan Allah di Makkah dan Madinah, itu dikuping semua dulu. Kami juga bayar zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun. Wah. Maka Allah melanjutkan di awal 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti, meyakini, mengimani Nabi yang ummi. Disitulah orang Yahudi dan Nasrani putus asa. Wal mu'minun, artinya orang Islam. Alhamdulillah kita semua lolos. Poin yang kedua, siapa yang berpulang ke rahmatullah? Ba'duhu awliya'u ba'd. Yang sebagian dari mereka dengan yang lain itu saling mengasihi, bukan saling membenci, apalagi saling melaknat. Sikap asih kepada semua yang bersyahadat itu harus dimiliki oleh orang yang beriman. Bukan sedikit-sedikit kopar, kafir, neraka, lillahi ta'ala. Tidak seperti itu.
Ketika hari ini kita masih memiliki watak yang belum aulia ayo sesuaikan supaya nanti ketika kita meninggal takmirnya mengumumkan dengan bangga, oh dia menyayangi semua orang Islam. Qala Rasulullah, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Saya sering sampaikan, kata Rasulullah, syafaatku itu VVIP-nya, prioritas satunya, proyek strategis untuk syafaatku nanti itu P1-nya li ahlil kabair, untuk orang-orang yang dosanya besar. Kalau orang jamaah masjid al-Ijtihad tidak usah disyafaat, sudah lolos. Amin. Amin Pak, ayo amin. Kalau jamaah al-Ijtihad tidak usah syafaat, surga selesai. Syafaati ahlil kabair, syafaatku itu untuk mereka yang setiap hari berbuat dosa besar itu, tapi dia besarnya. Oleh karena itu ini harus kita miliki watak. Ya. Bahasa kerennya man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi sesama, dia tidak akan dirahmati oleh Allah. Ya, man la yarham la yurham. Ini posisi yang kedua. Sudah jalan kurang 15. Masih lama kalau mataharinya ditahan. Ya. Ba'duhum awliya ba'd. Ketiga, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sudah, ini tidak usah diterjemahkan. Tidak usah diterjemahkan. Orang yang akan berpulang ke rahmatullah adalah satu, Islam, tapi bukan KTP-nya. Dua, yang menyayangi sesama muslim, bahkan sesama manusia, yang memiliki kepedulian terhadap dakwah. Saya menerjemahkannya begitu. Bukan orang Islam yang acuh dengan agamanya, tidak mau tahu, yang penting keluarga saya bikin satu hari 10.000 kali, surga selesai, tetangga saya mau ngapain peduli. Itu bukan tipe orang yang akan berpulang ke rahmatullah. Dia harus memiliki kepedulian terhadap dakwah, terhadap agamanya. Man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak memiliki kepentingan, rasa mementingkan keurusan orang Islam, dia bukan golongan. Bagaimana mau diumumkan berpulang ke rahmatullah? Wah Pak, tidak semua kita bisa naik mimbar, tidak semua kita diundang. Kebetulan saya Pak diundang, terus saya betul-betul tidak salah kan? Saya ini orang Paribo, ya, deso. Bahasa saya orang deso itu, kalau orang kota itu masaknya pakai bumbu yang sudah jadi, ingredientnya jelas, lengkuas sekian gram, garam sekian gram, di ingredient jelas. Kalau saya enggak, bawang merah ambil, bawang putih ambil, garam bensin ambil pakai tangan aja, ulang pakai tangan. Itu saya wong desa. Beda dengan yang kota, jelas ini ingredientnya ini, halaman sekian, sudut sekian, susu kota. Kami tidak bisa. Ya, mudah-mudahan ulekan saya ini minimal berilah saya beda. Ya, walaupun masakan wong desa biasanya sedikit ngangeni, kata orang Jawa. Termasuk sego gorengnya besok itu diuleki sama lombok satu, lombok berapa, nasinya setengah-setengah basi, enak juga. Gitu. Ya ingat kita masih kecil ya, nasi kalau mau basi digoreng aja, beres. Jadi kalau Anda ingin disebut sebagai ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, Anda harus memiliki kepedulian
satunya hadir di majelis. Capek pengurus mengumumkan majelis ya Allah, sibuk terus. Ngaji itu luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang. Ya. Ngaji itu luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang. Ngaji itu memang harus meluangkan waktu, jangan nunggu waktu luang. Ya, ini sungguhnya. Ambil bagian dalam dakwah, kun aliman au muta'alliman. Lanjut Pak Ustaz, au mustami'an au muhibban wa la takunil khamis fatah. Kalau kita tidak bisa berdiri menyampaikan nasihat, duduk, itu sudah bagian memiliki kepedulian terhadap amar ma'ruf dan nahi munkar. Jangan kita menjadi muslim yang inklusif. Maaf, saya tidak paham bahasa itu. Jangan kita menjadi muslim yang egois. Yang penting saya soleh. Yang memanggil saya namanya Pak Soleh, Pak. Saya belum tahu yang mana orangnya. Dari tadi saya belum dijabat tangannya. Iya kan? Oh itu namanya. Yang nelpon saya dia itu, Pak. Terus saya yang mana Pak Soleh? Alhamdulillah jika kita sudah berada di bagian 3. Sudah poin penting. Poin penting. Sekali lagi saya sering menyampaikan, jangan acuh dengan agamamu dimanapun kita berada, semampu kita. Pedulilah terhadap bagaimana Islam itu bisa eksis di lingkungan kita. Tentu tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi kita tidak boleh putus asa. Jangan juga di masjidnya karena kajiannya yang hadir cuma 1-2 malah pergi ditinggal. Ijtihad aja deh, banyak orang, masjid kita ndak asik. Jangan, tetap di masjidnya harus tetap dipelihara. Ijtihad tetap juga disambung. Banyak orang-orang di kampung yang membuka, bukan membuka, ada majelis di masjidnya, karena yang hadir cuma 3-4 orang. Minggu depan, oh kalau saya Pak ikut kajian Habib, asik banyak orang. Iya, tapi di kampungmu kau tidak punya kepedulian, hanya mensolehkan dirinya sendiri. Ya, oleh karena itu ini poin penting. Orang Islam harus memiliki kepedulian. Nah, ini masuk wa yuqimunas shalah. Saya tidak usah terjemahkan. Dan yang menegakkan sholat. Yang menegakkan sholat. Dan langsung saya sambung dengan poin yang kelima, wa yu'tuna zakat. Poin yang kelima, wa yu'tuna zakat. Orang yang akan berpulang ke rahmatullah itu yang menegakkan salat dan yang membayar zakat. Secara hablum minallah dia bagus, salatnya tegak. Tetapi secara hablum minannas dia menunaikan zakat. Dan inilah susah. Luar biasa, membayar zakat itu susah, sangat berat, luar biasa. Ketika orang tidak membayar zakat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fabashshirhum bi'adzabin alim. Al-ayah.
Fabashshirhum, beri dia kabar gembira, tapi kabar gembiranya diolok bi'adzabin alim, dengan sisa yang pedih. Masa mau berpulang ke rahmatullah? Al-Quran katakan mereka berpulang kepada azabin alim. Kaum muslimin rahimahumullah, hablum minallah bagus, hablum minan nas harus, ibadah sosialnya harus. Makanya di Gunung Tatur itu ada panti asuhan Muhammadiyah namanya Al-Ma'un, supaya kita beragama tidak berbohong, cuma khusyuk soleh dalam sholat, tapi tidak khusyuk dan soleh dalam sosial. Itu panti asuhan Al-Ma'un di Gunung Tatur, di komplek Masjid At-Tahir ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Kaum muslimin, sekilas info gaji saya aja, tidak usah nyindir sampean, gaji saya aja ya, saya anggap 8 juta. Pengeluaran saya air, listrik, Indihome 1 juta. Beras berapa sekarang Pak beras? Mau naik lagi kan mau turun? Beras 400, beras murah. Shopee-nya istri sampai juga Shopee loh. Iya. Iya. 3 anak kuliah. Berapa Pak anak kuliah? 3 juta. Aku juga punya cicilan utang Pak. Ya, cicilan utang 2 juta. 6.400.000. Belum kalau kita ya itu Shopee-nya istri benda masuk Pak, skincare apa tidak masuk. Ya saya juga punya istri, itu skincare anak itu sudah masuk. Itu baru beras Pak, ikan belum. Ikan sama minyak goreng yang lagi naik daun, 2 gula belum, baru beras. Dapur belum saya hitung. Kalau dapur saya hitung tekor Pak. Kalau anak kuliah di Yaman misalnya, di Madinah yang dapat beasiswa, alhamdulillah. Kalau yang di Indonesia UKT-nya aja mau dinaikkan. Nah kalau BNB kayaknya enggak, alhamdulillah. Ya, sampai demo itu, alhamdulillah juga anak-anak kita demo luar biasa. Ini saya anggap aja dapur itu saya anggap aja 1.600.000. 1.600.000 dapur campur nih. Telu anak satu berapa itu? 3, 5, 6, 7.400.000. Belum ada undangan boti, undangan akikah, undangan haji, belum melayat, traktir teman, belum ada sama sekali, belum ada. Kaum muslimin rahimahumullah, maka sisa gaji saya di sini berapa? Mau berapa? 5, 6, 7.400.000. Sisa saya berapa Pak? 600.000. Masya Allah sedikit. Ini belum undangan loh ya. Ya? Iya. Bensin, betul itu. Mana Supramit saya tidak bisa jalan juga kalau tidak dibelikan Pertalite. Mana makin mahal juga. Alhamdulillah masih bisa dibeli. Kaum muslimin, saya mau tanya, Kiai Haji Najamuddin LC, Dr. Syarifuddin Israel pasti sering kasih kajian di sini. Zakat ini zakat harta atau zakat sisa harta? Yang pernah kuliah di Madinah, di Makkah, di Yaman, saya mau tanya di Mesir, ada tidak fikih zakat sisa harta? Saya mau tanya. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh.
zakatilah yang kalian usahakan. PNS apapun yang melekat pada dirimu, mimma kasabtu. Banyak guru, bahkan maaf, bukan guru agama, saya tidak tahu kalau guru agama, yang ketika dibahas ini lari. Dia bilang cicilan BRI saya sekian Pak, saya cicil lagi perum Jokowi yang Teluk Bayur sekian Pak, tidak ada sisa, dari mana zakat? Saya bilang mohon maaf, ditanyakan ke ketua MUI nanti, Pak, ada tidak buku fikih khusus membahas fikih zakat sisa harta? Saya mau nanya. Banyak orang Islam yang berprinsip zakat itu tunggu sisa, meger-meger, gepok-gepok uangnya di mejanya baru dia bilang, nah ini dizakati. Padahal keinginan dan nafsu manusia tidak ada batas. Yang udah saya punya sarang burung satu, bikin lagi di tali sayang, bikin lagi di Batu Putih. Yang punya 5 hektar sawit, buka lagi 10 hektar. Yang punya kontrakan 10 pintu, bikin lagi 15 pintu. Tidak ada sisa nih Pak, habis terus. Jangankan sampai yang bupati aja tidak ada sisa kalau diikuti begitu. Oleh karena itu, Anda ingin berpulang ke rahmatullah, Islam yes, rasa sayang kepada sesama wajib, kepedulian terhadap dakwah harus ditopang dengan hablum minallah yang kokoh, salatnya yang khusyuk, tidak melewati waktu. Lengkap syarat rukunnya, tafsir surah Al-Ma'un, silakan dikaji. Tapi Anda juga harus membayar zakat. Zakat itu pengeluaran prioritas 1 dalam setiap awal tahun, plus kurban. Mana kurban? Berapa orang? Alhamdulillah. Kalau Aristian mau diajari kurban ya salah saya di sini. Wong kurbannya banyak. Nanti saya dikasih ya Pak Soleh ya. Nanti saya diantar. Nanti saya kesinilah. Biar ngambil-ngambil kakinya nggak apa-apa. Kalau orang kota ini masjidnya padat, kurbannya banyak, nah sudah selesai. Alhamdulillah. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Imam Ghazali. Ya, dia orang Islam. Dia orang yang menyayangi semua orang Islam. Dia yang memiliki kepedulian terhadap dakwah. Dia yang menegakkan salat, wabil khusus berjamaah. Dia yang selalu membayar zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Dan yang mentaati Allah dan Rasul. Yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ada juga orang Islam yang taat kepada Allah tapi membuat, mengadakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Harus satu paket. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Tidak bisa kita hanya ikut Rasul tapi tidak ikut Allah. Begitu juga sebaliknya. Ya, itulah kaum muslimin rahimahumullah telah berpulang ke rahmatullah. Bisa diurut, mudah-mudahan menjadi ikhtiar bersama bagi kita supaya nanti pengumuman ketua takmirnya itu tidak terputus-putus. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Imam Ghazali yang betul aja. Ya, cuma yang betul aja itu tidak mungkin dikeluarkan di toa, takut jenazahnya tersinggung. Jenazah pun masih bisa tersinggung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini poin wa yuti'una Allah wa rasulah ini penting. Kami sering sampaikan, agama itu bukan menurut saya. Agama itu bukan menurut bapak saya.
Agama itu bukan menurut nenek saya, tapi agama itu menurut Allah dan Rasulnya. Ketika yang dilakukan bapak saya, meskipun dia bisa menyeberangi teluk Tanjung ke Gunung Tabur tidak pakai ketinting, jalan kaki saja, tapi kalau syariah bapak saya ada yang tidak sesuai dengan syariah Rasulullah, maka Rasulullah yang kita pilih. Agama bukan menurut kiai saya. Imam Asy-Syafi'i pun bisa ada mazhab karena dia memiliki perbedaan pendapat dengan kiainya. Maaf, saya menyebut guru beliau dengan kiai aja. Saya orang Jawa, tapi Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Biar keris itu disebut juga kiai kalau di Jawa Timur. Keris Kiai Nogo Sosro Sabu Inten itu ya, yang membunuh Prabu siapa itu, Raja Kediri, Kertanegara, Kajaya Negara itu. Jadi agama harus kembali ke poin ini, bukan menurut saya. Siapa saya itu tidak penting. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi jamaah, poin nomor 5, wa yu'tunaz zakah. Ayo ditunaikan zakat itu, jangan nunggu sih. Dia pengeluaran pertama awal tahun zakat plus korban, sisihkan memang. Karena rata-rata kita mampu. Hari Jumat nanti saya mengisi di Indo Pusaka, dibisiki sama pengurusnya, tak suruh orang korban. Baik, nanti saya suruh dia. Hari Jumat itu, Jumat pagi itu kayaknya. Kaum muslimin, demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi kajian kita pada hari ini berfokus pada At-Taubah ayat 71. Siapa orang yang berpulang ke rahmatullah, ditutup dengan ulaika sayarhamuhumullah. Mereka dengan sifat inilah yang akan dirahmati oleh Allah. Mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wahdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.